Besarkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bisairil muslimina fid darini amin ila qala adabu ma baina tulu'i syamsi ila zawal. Adab-adab di antara tulu'i syamsi, terbitnya matahari, ila zawal, sampai tergelincirnya matahari. Zawal itu waktu zuhur ya, zawal. Nah, kalau tulu isyamsi itu terbit matahari. Zawal waktu zuhur. Ya, adab-adab antara terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha tola'ati syamsu, apabila matahari telah terbit, tola'at, telah mulai kelihatan bulatannya gitu, telah terbit, wartafa'at, dan telah meninggi, qadra rumhin, seukuran tombak, mungkin jam setengah tujuhan atau jam 6:04 gitu ya. Fasolli, maka solatlah engkau rakaataini, 2 rakaat. Ya, matahari sudah setinggi tombak, maka solatlah 2 rakaat, katanya gitu. Baik itu solat isyraq ataupun solat duha ya. Jadi boleh solat isyraq ataupun niatnya solat duha. Wadzalika, dan solat 2 rakaat itu inda zawali waqt, inda zawalin, ketika zawal ya. Sini kita bisa lihat ketika zawal. Zawal itu berarti ketika eh apa namanya, ketika waktu itu yang dimaksud barangkali adalah waktu ketika matahari itu di tengah-tengah banget gitu. Itu waktul karahati lis salati, waktunya makruh untuk sholat. Ya, kita bisa lihat syarahnya. Inna zawal, inda zawali waktul karahah, ay karahatit tahrim lis sholah. Hmm. Nah, jadi sholatnya sah, tapi dinilai, sebagian ulama mengatakan termasuk dalam kitab ini, sholat ketika zawal itu makruh ya. Jadi eh, sholat eh, ba'da subuh sampai isyraq, sampai terbit matahari itu makruh, sebagian ulama mengatakan. Ada yang mengatakan haram. Kemudian ketika zawal, tapi zawal di sini maksudnya ketika matahari di tengah-tengah ya, sebelum tergelincir, itu juga haram. Tapi ada juga yang mengatakan makruh. Kemudian ba'da asar itu mengatakan haram, ada yang mengatakan juga makruh. Nah, wadzalika 'inda Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, afwan. Saya salah. Wadzalika, ulang ya. Fa idza tala'atis syamsu, apabila matahari sudah terbit ya, berarti si bulatannya sudah kelihatan. Wartafa'at, dan dia sudah naik.
Dan matahari itu sudah naik. Irtafaat, mana failnya irtafaat? Syamsu. Bukan. Syamsu. Bukan. Mana failnya? Oh ini. Mut, mutatil. Domir mustatir. Mutatil. Iya. Hiya. Nah, Iya. baru hiya ini kembali ke asyamsu gitu. Jadi tidak boleh asyamsu jadi fa'il dari irtafaat, tapi fa'ilnya adalah domir mustatir hiya yang ada pada lafaz irtafaat kembali ke asyamsu. Wa idza tala'atis syamsu, dan apabila matahari telah terbit, ya, wartafaat, dan dia telah meninggi si matahari itu qadra rumhin, seukuran tombak. Seukuran tombak, fasolli, maka sholatlah rokaat ini 2 rakaat. Kurang lebih setelah terbit matahari itu kurang lebih 15 menit ya. Gitu. Nanti kan di jadwal sholat yang kita punya itu ada waktu fajar tuh. Itu waktu fajar tuh ya ada waktu subuh, lalu ada waktu fajar, waktu terbit fajar, waktu isyrok gitu. Nah, dari situ eh, ketika sudah naik eh, 15 menit kemudian naik seukuran tombak, nah fasoli, maka sholatlah rokaat ini 2 rakaat. Sholat 2 rakaat itu mengatakan sholat duha, ada yang mengatakan sholat isyrok. Nah, wadzalika, dan sholat 2 rakaat ini gitu. Inda, ketika zawal, di sini zawal ini maksudnya hilang ya. Ketika hilangnya atau lenyapnya waktil karohati, waktu kemakruhannya li sholati, untuk sholat. Ketika hilang waktu makruhnya sholat ya. Kapan waktu makruh sholat yang dimaksud? Fa innaha, karena sesungguhnya eh, sholat, haknya kembali ke sholat, itu makruhatun gitu, dimakruhkan min ba'di faridotis subhi, dari sejak fardu subuh, ilar tifai syamsi, sampai matahari meninggi seukuran tombak gitu. Jadi kata Imam Ghazali, makruhnya sholat itu dari sejak waktu subuh sampai matahari itu meninggi seukuran tombak. Nah, udah tinggi seukuran tombak, barulah disunahkan sholat 2 rakaat. Imma sholat 2 rakaat itu dikatakan sholat isyrok, ataupun wa imma sholat 2 rakaat itu dikatakan sholat duha. Saya difahami maksudnya, ikhwan-akhwat? Afwan Ustaz, Mm-mm. salat isrof sama salat duha sama ya? Beda. Sebagian ulama mengatakan sholat isyrok itu sholat duha juga. Ada yang mengatakan sholat isyrok ya sholat isyrok, sholat duha. Tapi waktunya adalah waktunya sama. Ketika awal waktu sholat isyrok itu ketika matahari itu setinggi tombak itu gitu. Nah, disebut irtifa'i syams, meningginya matahari, qadra rumhin, seukuran tombak itu, seperti itu. Nah, ada lagi tambahan? Ya. Gitu. Jadi bisa setelah matahari terbit seukuran tombak, ya, meninggi seukuran tombak, maka sholatlah 2 rakaat. Boleh kita mengatakan sholat 2 rakaat itu sholat isyrok, ya, ataupun 2 rakaat itu adalah sholat duha, boleh. Ya. Nah, kemudian faida adha an-naharu. Nah, apabila adha ya eh, telah meninggi ala gitu. Apa an-naharu, waktu siang. Kalau waktu siang naik, maksudnya kalau
waktu siang semakin merangkak naik gitu. Wa madha, dan berlalu, minhu dari nahar, itu kembali ke nahar, berlalu qaribun min rub'ihi, dekat kepada seperempatnya waktu siang gitu. Berarti kalau seperempat waktu siang kira-kira jam berapa? Sembilan. Kira-kira jam 9 gitu seperempatnya. Maka di sini dikatakan faida, maka apabila adha meninggi, bermakna ala, apa yang meninggi, an-naharu waktu siang, maksudnya semakin maju gitu. Wa madha, dan telah berlalu. Ini fi'il madi ya. Fi'il madi mabninya mabni gimana? Mabniun ala Fathah muqaddarah. Fathah muqaddar. mabniun ala al-fathil muqaddar. Mabni kepada fathah yang muqaddar. Wa madha, dan berlalu, minhu, maksudnya minhu minan nahar gitu. Berlalu dari siang itu, qaribun, ya, mendekati min kepada rub'ihi, seperempatnya siang. Berarti mendekati jam 9 gitu. Ya. Jadi mana failnya madha? Qaribun itu failnya. Hmm. Pokoknya fa'il itu jawaban apa atau siapa. Wa madha, dan telah berlalu, minhu dari siang itu. Apa yang telah berlalunya? Qaribun min rub'ihi, mendekati kepada seperempatnya. Nah, berarti dekat kepada sekitar jam 9 lah, mendekati itu. Maka kalau sudah seperti itu, sholli, salatlah, bil amr. Mabniun ala apa? Sholli. Mabniun alal Adfu harfil illati. Ala hadfi harfil illah. Mabni ke atas membuang huruf illat. Gitu. Fasoli, maka sholatlah engkau sholat duha, dengan sholat duha. Gitu. Jadi kita boleh mengatakan sholat 2 rakaat ketika matahari setinggi tombak itu adalah 2 rakaat isyraq. Gitu. Nanti mendekati jam 9 sholat duha. Gitu. Ada yang mengatakan kalau ketika matahari setinggi tombak itu sama juga sholat duha. Berarti di sekitar jam 9-an ya dia lanjut lagi sholat duha. Gitu. Fasolli, maka sholatlah engkau sholat duha, dengan sholat duha, arba'an, 4 rakaat, ya. Au sitan, atau 6 rakaat, au thamanian, ataupun 8 rakaat. Masna masna. Apa itu masna masna? dua-dua. Dua-dua. Dua. Dua-dua. Dua-dua. Itu bisa 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, dua-dua. Faqad, maka sungguh, nukilat, telah dinukil, ya, sudah jadi bahasa serapan ya di bahasa kita. Nukilat, telah dinukil. Apa yang telah dinukil? Hadhil a'dad. Al-a'dadnya da Du. atau di atau du? Du. 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 Kenapa? Naibul fa'il mahalnya Pak Ustaz. Badal al-a'dadu. Iya, badal dari hadis. Yang Iya, badal dari hadihi. Betul, betul. badal. Yang jadi Iya. naibul fa'ilnya Hadihi. hadhihinya. Iya, betul. Nah, betul. Gitu. Faqad, maka sungguh, nukilat, telah dinukil apa? Hadhil a'dadu. Bilangan ini. Kulluha, yaitu semua dari bilangan tersebut, an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada riwayat mengatakan baginda sholatnya 4, ada riwayat mengatakan 6, riwayat mengatakan 8 gitu. Saya difahami? Nah, semuanya diriwayatkan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau dua mah nggak ada, ini ada riwayatnya Ustaz ya, salat duha. Masuk kepada keumuman lafaz.
Jadi sunnah sholat duha. Jadi dua itu sekurang-kurangnya. Maksud kepada keumuman kesunahannya duha. Itu cuma baginda Nabi melakukan 4 rakaat. Ya. Kalau dua gimana? Apakah dikatakan bid'ah gitu menyalahi perbuatan Nabi? Enggak. Tetap dia masuk kepada keumuman lafaz itu, lafaz sunnahnya duha gitu. Cuma afdoliyahnya mengikuti yang warid gitu. Kalau pengen lebih utama, imma 4 ataupun 6 ataupun 8 gitu. Nah, tapi malah Imam Ghazali menambahkan wassolatu dan solat itu khairun, baik. Kulluha semuanya. Nah, di sini sudah beliau tambahkan. Solat itu semuanya baik. Gitu. Kayak gini lah. Baginda Nabi kalau solat gerhana itu rakaat pertama surat Al-Baqarah. Rakaat kedua surat Ali Imran. Rakaat ketiga surat An-Nisa. Afwan, rakaat pertama kan 2 ruku tuh. Sholat gerhana kan 2 ruku. Rakaat pertama ruku pertama Al-Baqarah, ruku kedua Al-Imran. Rakaat kedua ruku pertama An-Nisa, ruku kedua Al-Maidah. Ah, terus kita bilang, tapi dah saya mah bisanya falak binas. Memang gitu. Apakah jadi menyalahi sunnah? Tidak. Tetap ada aslus sunnah. Asalnya sunnahnya itu kembali kepada eh, hukum asalnya gitu, kesunahannya membaca surat, mau itu Falak bin Nas, mau itu al Asri ataupun al Kausar, kembali ke asli sunnah. Cuma kalau mau yang afdoliyah ngikutin yang warid itu lebih utama. Jadi kan buat buat kita itu surat itu kan bikin kaki menggeletar tuh. 2 rakaat Al-Baqarah dulu, terus Ali Imran, Al-Maidah, An-Nisa, An-Nisa Al-Maidah gitu. Itu diantaranya. Atau kayak gini, kalau kalau subuh ya di hari Jumat, rakaat pertama sunnahnya apa yang dibaca? Saat sajadah gitu. Dan baginda Nabi membaca sunnah surat As-Sajadah. Kalau kita bacanya surat Al-A'la, tetap dapat sunnah nggak? Nah, dapat aslus sunnah, dapat dapat yang asal sunnahnya adalah membaca surat gitu kan di dalam sholat ba'dal Fatihah tetap dapat. Cuma kalau kita mau pengen sunnahnya yang double gitu, selain aslus sunnah ada juga yang warid bahwa Nabi membaca surat ini. Nah itu eh, lebih utama gitu. Bisa difahami maksudnya. Nah, Ustaz, seperti Masya itu. Allah. Nah, termasuk juga ini dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau orang sunnah diriwayatkan oleh baginda Nabi sunnah di hari Jumat baca surat apa? Al-Kahfi. Al-Kahfi Kahfi. dari sejak maghrib hari Jumat nah sampai sebelum maghribnya malam Jumat dari maghrib malam Jumat sampai sebelum maghrib dari Jumat itu kan 1 hari tuh sunnah baca surat Al-Kahfi. Tapi kalau orang bacanya selain surat Al-Kahfi ya tetap mendapatkan hukum asalnya yang sunnahnya itu bahwa membaca Quran itu kapanpun baik-baik saja gitu dapat pahala gitu. Mau baca surat apapun, mau surat Yasin, mau surat apapun boleh tidak. Cuma kalau mau lebih utamanya selain membaca Quran, Qurannya pun suratnya ditentukan karena di hari Jumat yaitu Al-Kahfi gitu. Jadi cara memahaminya yang saya pelajari dari para guru, para ulama Syafi'iyah gitu ya. Itu tidak serta-merta kalau tidak sama dengan apa yang diajarkan Nabi secara letter-luck itu dihukumi langsung kullu bid'atin dolalat wa kullu dolalah finnar, enggak begitu juga gitu. Nanti dilihat sampai di batas mana toleransi itu dibolehkan gitu. Itu seperti itu. Nah, nah, itu seperti itu maka boleh 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 2-2.
Itu sudah dinukil bilangan itu semuanya dari baginda Rasulullah SAW. Nah, Imam Ghazali memberikan catatan wassolatu khairun, dan sholat itu baik, ya. Kulluha, semua dari sholat itu baik. Artinya seandainya orang itu duhanya hanya 2 rakaat, tetap baik, tidak apa-apa. Tuh, seandainya dia mau menambah dari 8 rakaat, tetap baik. Dia tetap mendapatkan pahala sunnah. Gitu. Karena itu dikembalikan kepada asalnya duha secara umum itu sunnah berapa rakaat pun gitu. Faman sya'a, maka barang siapa yang dia ingin, fal yastakfir, maka hendaklah dia memperbanyak kalau ingin. Waman sya'a, kalau dia ingin, fal yastaklil, hendaknya menyedikitkan. Boleh. Kalau mau perbanyak, perbanyak. Mau menyedikitkan, sedikitkan. Tuh. Jadi di dalam sholat duha oleh para ulama disimpulkan Nabi kan melakukan 4, 6, 8. Apakah itu merupakan satu batasan atau bukan? Para ulama mengatakan bukan batasan. Kalau mau menyedikitkan boleh, mau menambahkan boleh, tidak masalah. Seperti itu. Berbeda dengan sholat zuhur ya, itu sudah batasan 4 gitu. Kurang nggak boleh, lebih nggak boleh. Gitu. Atau sholat subuh, atau sholat fardu 5 waktu lah. Ada yang terlewat ya kawan akhwat? Mungkin nahunya atau yang lainnya. Nah, nah di dalam kenapa kenapa dibolehkan menyedikitkan atau membanyakkan pada tempat-tempat tertentu seperti sholat duha atau sholat tahajud gitu ya. Ini baginda bersabda as-sholatu khairu maudu'in. Sholat itu adalah kondisi terbaik seorang hamba gitu. Faman istata'a, maka barang siapa yang dia mampu an yastakthira, untuk memperbanyak, fal yastakthir, maka perbanyaklah gitu. Ini tuh sudah masuk hadis secara umum tuh, berarti duha itu Nabi kan 8. Nah, kalau diambil keterangan ini, seandainya seseorang ingin menambah, tidak apa-apa masuk ke dalam hadis Nabi ini, anjuran Nabi ini. Gitu. Jadi tahajud kan 11. Kalau nambah tidak apa-apa. Gitu. Ini apa namanya, masuk pada keterangan ini. Tapi kalau tahajudnya cuma 2 rakaat misalnya, atau 4 rakaat, boleh juga, bagus juga, tidak apa-apa. Kalau nggak tahajud, nah ada ulama mengatakan sekurang-kurangnya kalau kita ingin dikatakan menghidupkan malam, pas kita bangun misalnya mau kencing atau apa gitu, atau apa kebangun gitu ya, lilir gitu atau kebangun, kita istighfar, astagfirullahaladzim itu. Nah, seumpama tidak sholat tahajud pun itu sudah kebagian menghidupkan malam. Jadi menggunakan waktu yang digunakan oleh orang-orang soleh untuk munajat gitu. Walaupun kita kebangun terus istighfar, astagfirullahaladzim, kebagian gitu. Tapi ya kalau kita sanggup untuk sholat ya lebih utama ya. Gitu, seperti itu. Lanjut. Ustaz. Ya, ya. Iya, izin bertanya terkait yang tadi, Pak Ustadz. Ya, agak ini juga ya. eh, ke yang apa? Nabi yang sholat itu tahajud itu tidak lebih dari 11 rakaat ya, Pak Ustadz ya. Yang sholatnya itu. Nah, ada yang apa kalau misalkan lebih dipandang apa menyalahi lah, boleh dikatakan. Bahkan ada kesan katanya jangan terlampau soleh katanya karena kan sudah ada aturan itunya. Nah seperti itu kadang agak ini juga Pak Ustadz. Betul, Mohon, betul. Nah, sebetulnya mohon pencerahan. betul, betul. Hadis 11 itu kan di rumahnya Siti Aisyah. Itu Siti Aisyah mengatakan tidak nambah, tidak ngurang, itu hanya 11. Tapi di rumah istri yang lain, apakah Siti Aisyah meriwayatkan? Tentu tidak. Di hadis yang lain, di istrinya yang lain ada riwayat 13, gitu kan? Ada riwayat
kurang dari 11, ada riwayat lebih dari 11 itu 13 gitu. Lalu ada lagi hadis yang ini juga yang tadi faman istata'a falyaksir. Barang siapa yang mampu Falyastakfir, perbanyaklah. falyastakfir. Falyastaksir. Falyastaksir kalau dia mampu perbanyaklah. Nah, itu sudah satu anjuran dari Nabi gitu. Ya, kenapa Nabi 11 atau nggak nambah? Ya 11-nya Nabi ya daripada Isya sampai subuh gitu, sampai bengkak-bengkak kakinya udah nggak bisa nambah lagi. Kalau kita ya 11-nya ya versi sederhana lah gitu ya, yang pendek-pendek Si gitu. cepat. Versi cepat gitu. Umpama mau nambah ya nggak masalah. Maka para ulama fikih mengatakan dengan hadis itu memberi isyarat bahwa eh, sholat duha, tahajud itu seandainya mau ditambah semampunya berapa tidak apa-apa, sekuatnya berapa tidak apa-apa gitu. Jadi bukan Siti Aisyah mengatakan Nabi itu 11 itu tidak kurang tidak lebih itu di rumah Siti Aisyah. Apakah di istri yang lain Siti Aisyah meriwayatkan? Tentu Siti Aisyah tidak pernah meriwayatkan itu. Nah, ternyata ada riwayat lebih sampai 13 gitu. Ada yang kurang dari 11, ada juga riwayat lain. Berarti kan 11 itu bukan batasan maksudnya gitu. Bukan batasan di mana kalau lebih disebut menyalahi Nabi, kalau kurang disebut menyalahi Nabi. Nah, tidak begitu. Tidak misalnya kita sanggupnya 2 karena sangat capek misalnya dibilang, wah ini bid'ah nih. Nggak sampai 11 nih. Nggak begitu juga. Gitu. Itu kita sanggup, kita masih kuat misalnya di atas 11. Ya, nggak dibilang menyalahi Nabi juga. Semuanya mencakup kepada apa namanya keumuman hadis Nabi, as-salatu khairu maudu'in. Salat itu adalah keadaan terbaik seorang hamba, itu sudah masuk keumuman itu. Nah, gitu. Baik, itu barangkali Kang yang bisa saya sampaikan sejauh yang saya pelajari ya dari Ya, para guru. atur nuhun Pak Ustaz. Sami-sami, sami-sami. Nah, seperti itu. Apa, Ustaz? Ya, gimana? Afwan, izin bertanya, Ustaz. Ada, Ya, kan bebas. saya mendengar ya, ini bukan tak cuma dari Ustadz gitu. Mhm. Eh itu kan ada urutannya, Tat. Mulai dari sholat wudhu, terus sholat taubat, sholat Mhm. tahajud, Mhm. hajat, itu witir. Itu apa memang itu sholat seperti itu? Maksudnya eh, harus berurutan kayak gitu. Ya, Sholat ya, subuh mulai sholat wudhu. wudhu, terus sholat taubat, tahajud, hajat, diutup witir itu, Tat. eh Kalau dibilang urutan, boleh dikatakan afdoliyah ya, keafdolannya. Kita syukurul wudhu dulu gitu. Lalu taubat, lalu tahajud, ya, lalu ditutup dengan witir gitu. Kalau dibilang urutan di situ lebih kepada afdoliyah, keafdolannya, utamanya seperti itu. Jadi penutupnya witir gitu. Jadi tapi penutup di sini juga bukan wajib ditutup oleh witir. Seadanya seperti orang sholat taraweh itu kan ada witirnya tuh. Jam 8 jam 9 dia witir. Lalu dia bangun untuk sholat tahajud lagi, apa boleh apa enggak? Ya boleh-boleh saja, tidak masalah. Jadi ditutup dengan witir itu hukumnya afdol, utama gitu, sunnah. Gitu. Tapi kalau seandainya dilanjut dengan sholat yang lain, bukan jadi haram juga, itu sesuatu yang boleh-boleh saja, tidak masalah. Seperti itu. Ya, yang penting dalam semalam itu nggak boleh ada witir 2 kali, Tat ya. Nah, ada ulama mengatakan eh, apa namanya, sunnahnya, ya bukan wajib, sunnahnya witirnya itu sekali aja gitu. Nah, bagaimana witir sekali kalau kita misalnya seperti sholat taraweh di awal malam kan taraweh ditutup witir 3. Nah, nanti malam kalau mau tahajud ya nutup witirnya 2. Karena dalam satu malam itu
witir yang 3 dengan yang 2 nanti malam itu digabung gitu, dihitung tetap witir jadi 5 seperti itu. Ataupun tidak witir lagi ya tidak masalah. Seperti itu. Ya, ya. Syukron, Ustaz, syukron. Ya, Afwan. Nah, istilah sunnah itu sendiri harus didudukkan dengan tepat ya. Kalau kita bicara sunnah itu dalam istilah apa? Kalau sunnah dalam istilah eh, hadis itu kan eh, apa namanya, perbuatan Nabi, perkataan Nabi, eh, juga ikrarnya Nabi gitu ya, diamnya Nabi, juga termasuk sifat-sifat eh, sifat-sifat basyariah, sifat-sifat khuluknya Nabi yang sifatnya keseharian itu sunnah. Tapi dalam ilmu hadis, misalnya Nabi rambutnya gondrong sampai bahu gitu, wajahnya Nabi begini, kemudian cara berjalannya begini, itu bagian dari sunnah menurut ilmu hadis gitu. Kalau menurut ilmu fikih, afwan, kalau menurut ilmu usul fikih kan sunnah itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ataupun eh, Diam Nabi. diamnya Nabi. Tidak sampai kepada sifat-sifat khuluqiyas, sifat-sifat penciptaan Nabi. Nggak sampai ke situ kalau usul fikih. Kalau hadis sampai ke situ. Bagaimana bentuk matanya Nabi, bagaimana hidungnya Nabi, kan ada tuh di Syama'il. Itu masuk sunnah. Karena hadis itu ya, sunnah dalam hadis itu ya periwayatan hadis-hadis itulah yang disebut sunnah kalau dalam hadis. Sampai bentuk-bentuk fisik begitu. Nah, kalau di usul fikih kan yang kaitannya dengan hukum gitu, sunnah itu. Berarti hanya sampai sebatas ucapan, perbuatan, dan diamnya Nabi. Kalau sifat-sifat fisik itu tidak bagian dari sunnah dalam perspektif usul fikih. Karena tidak mengandung hukum itu. Kan tidak ada misalnya kita harus sama matanya dengan matanya Nabi, kan nggak ada gitu dalam 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 eh, dalam hukum gitu, nggak begitu. Nah, itu di usul fikih sudah agak sedikit berbeda. Nah, sunnah di dalam fikih sudah beda lagi. Kalau sunnah dalam fikih apa? Kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan tidak dosa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu sudah istilah sunnah lagi dalam fikih. Jadi misalnya kalau ada orang mengatakan nggak apa misalnya misalnya kita ada orang mengatakan misalnya bahwa eh, Nabi misalnya eh, katakanlah misalnya Nabi itu eh, mengangkat tangan, Nabi itu mengangkat tangan ketika bertakbir itu sunnah katanya gitu. Nah, sunnah kalau dalam pengertian usul fikih, dalam pengertian itu sesuatu yang dilakukan oleh Nabi gitu. Nah, tapi kalau dalam fikih berarti kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan tidak berdosa gitu. Seperti itu. Jadi harus didudukkan. Gitu. Jadi sunnah dalam usul fikih itu belum diturunkan jadi hukum. Apakah hukumnya wajib atau sunnah atau mubah atau makruh atau haram gitu. Itu seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah itu silahkan ikhwan-akhwat mempelajari pada guru-guru kita ya, para ahli, terutama di Khadimus Sunnah yang para pakar gitu dalam hadis, dalam fikih, itu beliau-beliau yang ahlinya. Baik, kita lanjutkan lagi. Falaisa baina tulu'i syamsi wazawal ratibatun minas sholati illa hadhihi. Falaisa maka tidak ada baina tulu'i syamsi antara terbitnya matahari wazawal. Nah, kalau zawal ini eh, waktu zuhur ya. Jadi antara terbitnya matahari sampai waktu zuhur itu tidak ada rotibatun, tidak ada sholat yang rawatib, sholat yang disunnahkan gitu ya. Rotibatun minas sholat, sholat yang dilakukan Nabi rutin gitu.
illa kecuali hadhihi, kecuali sholat yang tadi disebutkan, itu sholat duha itu. Ada juga sholat isyraq itu tadi. Nah, nah ke rotibatun kedudukannya apa? Khobar laisa. Isim 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 laisa. laisa. Khobarnya ini muqaddam, dzaraf. Fi mahali raf'in, fi mahali nasbin khobar. Dan seperti itu. Ya. Fama ya. Fama fadala anha min awqatika falaka fihi arba'u halatin. Ya. Fama fadla anha bisa juga gitu. Maka eh, tidak ada eh, atau fama maka apa-apa yang fadala anha yang utama anha dari waktu-waktu tadi min auqatika dari waktu-waktumu falaka fihi arba'u halatin maka bagimu di Kalau dalam di waktu saya mah anhu ya Ustaz. boleh anhu boleh Fama anha fadola an. fama fadala anhu Ini boleh kemana Ustaz? anhu eh kalau di sini Hukumnya kemana anha Ustaz? sebentar fama fadala anha kita bisa lihat di sini ya. Min awqali falaka fi arba'ah. Fama fadola anha, maka apa-apa yang utama anha dari waktu-waktumu itu, kalau pakai anha, kalau anhu, mufrad saja, dari waktu gitu. Min awqatika dari waktu-waktumu. Nah, falaka maka bagimu fihi uh, di dalam waktu tersebut, arba'u halatin, 4 keadaan. Al-halatul ula, keadaan pertama, wahyal afdalu, itu yang paling utama, antasrifahu, engkau menggunakan waktu itu fi talabil ilmi an-nafi'i, untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi pertama, waktu yang kita gunakan bisa digunakan untuk mencari ilmu yang bermanfaat fid dini, ya, di dalam agama. Ya. Dunal fudulil ladzi akabban nasu alaihi wasammuhu ilman. Ya, duna bukan al-fudul. Al-fudul itu ilmu yang sifatnya itu bukan bukan prioritas lah gitu, fudul. Ya. Alladzi yang mana akabban nasu alaihi, manusia itu menghabiskan waktunya untuk ilmu tersebut. Ya. Wasammuhu, dan mereka menamainya ilman, ilmu. Gitu. Jadi yang pertama beliau mengatakan yang paling afdol adalah kita menggunakan waktu itu untuk tolabil ilmin nafi fiddin, ilmu yang bermanfaat di dalam agama gitu. Nah, bukan ilmu yang eh, apa namanya tidak prioritas, yang mana manusia itu menghabiskan waktunya untuk itu dan mereka menamai sebagai ilmu gitu. Kita bisa lihat di syarahan di sini. Seperti ilmu sihir, ilmu nujum, itu yang dimaksud ya. Gitu. Jadi eh, ilmu sihir, ilmu nujum di zaman itu sebagian orang mengatakan itu adalah ilmu gitu. Nah, bukan yang seperti itu kata Imam Ghazali. Yang yang paling utama adalah kita menggunakan waktu kita untuk mencari ilmu yang bermanfaat ya di dalam agama kita. Bukan di sini kita bisa lihat di syarah. Haitsu yashtagilul alim bil ifadah
wa fi haitsu yastaghrul alim bitasnif kata laulam ta'liman bi anta. Nah, ya. Itu yang pertama ya. Yang pertama kita bisa mengisi waktu kita untuk mengisi ilmu yang bermanfaat di dalam agama. Wal ilmu nafi, nah, wal ilmu nafi'u dan ilmu yang bermanfaat, huwa dia adalah ma yazidu sesuatu yang menambah fi khaufika di dalam takutmu minallahi kepada Allah Ta'ala. Gitu. Itulah ilmu yang bermanfaat. Menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang disebut ilmu bermanfaat wa yazidu dan menambah fi basirotika mata hatimu, menambah kuatnya mata hatimu bi uyubi nafsika dalam melihat aib-aib dirimu. Jadi kalau ilmu itu semakin membuat kita melihat kekurangan diri kita untuk kita perbaiki, itu juga ilmu nafi. Wa yazidu dan juga menambah fi ma'rifatika di dalam ma'rifatmu ya bi ibadati rabbika terhadap ibadah kepada Allah. Itulah bagian juga ilmu bermanfaat. Ini ma'rifat ini apa Ustaz, definisi? Ma'rifat Ya, itu gitu. kita taqarrub kepada Allah, gambarannya gitu. Ma'rifat. Kita semakin taqarrub pada Allah. Itu disebut Lebih ma'rifat. lebih dekat itu Ustaz ya. Lebih dekat kepada Allah. Lebih mengenal Allah gitu, lebih mengenal Allah, lebih dekat pada Allah. Gitu. Itu ilmu yang bermanfaat. Terus juga wa yuqallilu dan menyedikitkan min ragbatika fid dunya. Ambisimu terhadap dunia. Itu juga ilmu bermanfaat. um, Jadi rogbah fid dunia itu kan kadang-kadang orang itu karena saking berambisinya terhadap eh, kenikmatan dunia sehingga tidak melihat halal haram gitu. Nah, dengan ilmu bermanfaat itu disedikitkan artinya dibatasi. Jadi orang itu hanya menginginkan dunia tapi sebatas yang halal aja gitu. Mau sebanyak apapun tapi halal gitu. Dan tentu digunakan untuk kebaikannya. Nah, wa yazidu fi rogbatika fil akhirat juga menambah kecintaanmu terhadap akhirat. Gitu. Wa yaftahu basiratuka dan membuka mata hatimu bi afati amalika terhadap bahaya dari perbuatan-perbuatan burukmu hatta sehingga tahtarizu yang kau menjauhi ya atau menghindar minha dari perbuatan-perbuatan yang buruk itu. Wa yutli'uka atau wa yutalli'uka ala makabidi syaitan dan me, apa namanya membuka pandanganmu terhadap tipu dayanya setan wa gururihi ya dan tipuannya sama gitu. Wa kaifiyati talbisihi dan tata caranya talbisihi. Ya, talbis itu bagaimana setan itu menyamarkan perbuatan yang salah seolah-olah benar gitu, talbis. Nah, jadi ilmu yang bermanfaat itu membuat kita mengetahui tipu dayanya setan, kemudian bagaimana dia itu apa namanya me, istilahnya itu menyamarkan gitu perbuatan salah itu seolah-olah seperti benar. Nah, kita jadi tahu gitu, oh begini nih. Ini godaan setan nih, ini salah nih, bukan begini caranya. Kita jadi tahu. Ya. Wa kaifiyati talbisihi ala ulama isu'i dan bagaimana setan itu menyamarkan antara kebenaran dan kebatilan ya, ala ulama isu'i terhadap ulama su gitu. Sehingga seolah-olah yang salah jadi seperti benar gitu ya, dengan memperalat ulama su itu.
Hatta sampai-sampai arodohum, setan itu menjerumuskan para ulama su itu limaqtillahi, kepada murkanya Allah Ta'ala, wa sukhtihi, dan kemarahan atau kemurkaannya Allah. Haitsu, di mana akalu, para ulama su itu memakan dunia, memakan dunia bidini, dengan menjual agama. A'udzubillahi min dzalik. Jadi kita kembali ke ilmu yang bermanfaat. Kita kembali bahwa yang pertama yang afdol di antara waktu dalam hidup kita digunakan adalah kita gunakan untuk mencari ilmu yang bermanfaat ya di dalam agama kita. Apa saja ilmu yang bermanfaat? Yaitu ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah, ilmu yang menajamkan mata hati kita sehingga kita bisa melihat aib diri kita, ilmu yang menambah marifat kita kepada Allah sehingga ibadah kita juga bertambah, kemudian ilmu yang membuat kita semakin tidak berambisi kepada dunia, dalam pengertian terbatas ambisi kita hanya kepada yang diizinkan saja oleh agama kita, tidak mau yang melampaui dari itu. Juga menambah firogbatika fil akhirah, kecintaan kita kepada akhirat gitu. Kemudian membuka juga mata hati kita terhadap buruknya amal-amal perbuatan kita sehingga kita menghindar, tidak mau terjerumus lagi kepada keburukan itu. Kemudian ilmu yang bermanfaat tersebut membuka kepada kita, memberikan pengetahuan kepada kita terhadap jerat-jerat setan dan tipu dayanya. Lebih tepat makayid, boleh kita katakan jerat-jeratnya setan dan tipu dayanya, dan membuka wawasan kita atau pandangan kita terhadap bagaimana setan itu mentalbis. Mentalbis itu mencampur adukan antara benar dan salah sehingga membuat bingung, dan itu talbis itu terjadi ala ulama isu'i, kepada ulama yang jahat, sehingga setan itu aradohum limaqtillahi ta'ala wa sukhtihi, ya, menjadikan mereka terjatuh kepada kemurkaannya Allah, haisu, di mana akalu dunia biddin, mereka makan dunia dengan menjual agama. Itu yang disebut ilmu yang bermanfaat. Nah, semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat. Gitu. Hmm. Itu Awan, ya. Mhm. tadi berbicara masalah duna fudul ya, duna fudul atau ilmu-ilmu yang kurang bermanfaat seperti menuju ke arah kesirikan. Itu kan Mhm. ada kitab ya Tat, yang terkait ilmu-ilmu seperti itu, seperti Samsul Ma'arif itu loh ya. Mhm. Itu kan kitab-kitab yang sebenarnya kurang bermanfaat ya bagi para pencari ilmu, karena itu hanya sebatas apa ya, kayak bahkan cenderung Cerita. sesat ya, kayak apa itu pengasian, terus Ya, apa itu mujarobat lah pelarian. gitu. Itu gimana Tat? Ya, memang kalau menurut para ahli tasawuf sih, ilmu-ilmu seperti itu memang manfaatnya kurang gitu ya. Karena eh, menggunakan wifik atau pengasihan atau pengen kebal atau pengen wibawa atau pengen apa. Nah, kalau misalnya itu hal-hal seperti itu menggunakan sarana jin ya, atau khodam ya. Nah, itu eh, tidak memberi manfaat karena jin itu walaupun menolong tapi dia suka ada ujungnya gitu. Makanya seperti orang yang punya khodam supaya dia itu kebal gitu kan apa. Itu dia itu memang ada negatifnya, seperti orangnya jadi gampang marah gitu, jadi malas ibadah dan sebagainya. Mesti ada hal-hal yang negatifnya lah gitu. Nah, dan lebih dari itu para para ulama tasawuf terutama menyarankan bahwa ibadah itu bukan bertujuan untuk memperoleh hal-hal seperti itu, tapi memang betul-betul ingin ridhonya Allah gitu. Jadi bukan agar kita saum sekian hari, bukan agar misalnya eh, mendapatkan ABCD gitu kan. Kadang-kadang kalau dalam ilmu-ilmu mujarobat itu gitu ya. Eh, Misalnya mau
apa misalnya tulisan ini misalnya kemudian diapakan. Nah, ya, sebagian Ilmu ulama raja kan, ilmu seperti itu. ilmu Nah, raja itu. Itu arajah gila ya. itu. Mm-mm. Itu bagi sebagian orang kan menganggap itu juga apa itu ya, juga wajib dipelajari karena kitabnya kan Mhm. juga kitab gundul, juga kuning Mhm. kan. Jadi Mhm. seolah-olah itu juga sah-sah saja. Padahal itu isinya masalah apa ya? Astagfirullah, kurang 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 pas lah kalau kita Mhm. kaitkan dengan amalan keseharian kita gitu. Kalau Betul, nggak betul. paham kan seolah itu bener. Betul, betul. Betul. Ya, memang eh apa namanya? Sesuatu yang bertulisan Arab ya memang tidak mesti selalu kitab yang memberikan manfaat pada kita. Misalnya misalnya bukunya Karl Marx gitu ya. Kalau di Ya, Arab kan tulisannya Arab. Tapi kan itu bukan buku agama kan. Misalnya bukan buku yang eh, berkaitan dengan eh, agama kita lah gitu. Jadi tidak mesti setiap kitab itu harus dipelajari begitu. Rasul Maliyah itu. Atau misalnya ya Somalia misalnya buku eh, eh, kapitalisme gitu ya. Kalau di Arab ya pakai bahasa Arab gitu. Nah, tapi kan itu bukan buku yang eh, bagian dari ilmu syar'i yang harus dipelajari gitu. Kecuali oleh eh, ulama tertentu ya, dia mempelajari untuk apa? Untuk melihat di mana kecacatannya, untuk umat itu terhindar dari situ, itu bisa. Tapi tidak semua umat harus atau diizinkan mempelajari Syamsul Ma'arif misalnya biar biar sakti gitu atau biar apa gitu. Nah, itu memang tidak disarankan gitu. Ilmu-ilmu seperti itu Ya, gitu. kita sekarang. Afwan, afwan. Ustadz boleh bertanya lagi. Ya, ya, boleh. Ini yang dimaksudkan ini ada ilmu bermanfaat. Berarti kan ada ilmu yang tidak bermanfaat seperti tadi ya. Mhm. Ilmu tentang pesugihan kan. Jadi ini hukumnya itu haram gitu Ustadz. Apa bagaimana? Kalau ilmu tidak bermanfaat, kemudian kita pelajari, Mhm. itu hukumnya haram apa boleh saja gitu? Cuma tidak bermanfaat. Nah, kalau buat ilmu yang tidak bermanfaat tadi ya, seperti tadi ilmu yang eh, ilmu nujum, ilmu ramal gitu ya, atau ilmu sihir, nah itu untuk orang awam itu haram. Tapi untuk ulama yang bertugas mengetahui ilmu itu supaya dijelaskan kepada umat cara kerjanya bagaimana, kalau begini akibatnya apa, nah, itu ulama tertentu itu dia fardu kifayah, jadi fardu bagi dia untuk mempelajari itu supaya mengetahui eh, apa saja sih yang ada di situ, kemudian bagaimana menjelaskan bahayanya kepada umat. Nah, seperti itu. Kalau untuk orang awam ya jangan, haram, nggak boleh. Karena memang tidak ada gunanya. Imma untuk diamalkan haram, atau untuk memberitahukan orang lain misalnya bahwa ini nggak boleh, kan sudah ada ulamanya yang ahli di bidangnya, jangan kita. Nah, tetap untuk tujuan apapun ya tidak ada gunanya kalau bagi kita gitu yang awam gitu. Ilmu sihir itu pun ilmu apa tadi, Kayak ilmu nujum gitu. Itu seperti itu. pelarisan. Pengelarisan ataupun asihan gitu ya, yang macam-macam begitulah. Itu eh, tidak bermanfaat bagi kita. Seperti itu. Itu barangkali ada yang ingin Ustadz, saya menambahkan. boleh bertanya lagi? Boleh, boleh. Maaf. Ini Ustadz ya, Mhm. kan misalnya kadang-kadang itu saja dengan banyaknya belajar gitu ya, maksudnya ikut-ikut kelas gitu ya. Akhirnya kan mengurangin ini waktu untuk eh, ibadah individu gitu seperti ngaji gitu ya. Maksudnya Hmm. bensin nggak seperti itu gitu ya. Tapi ada saat-saat di titik ketika saya itu banyak belajar ikut-ikut kelas kok amalan saya itu makin jauh gitu Ustadz dari Allah gitu ya. Kalau ini kan harusnya kan ketika kita belajar Islam itu kan makrifat gitu Ustadz ya. Tapi Mhm. saya itu kadang jadi jauh gitu. Nah itu
apa ya Ustadz ya yang salah dengan saya gitu. Karena kan jadi sibuk, ya misalnya seperti habis subuh gitu kan langsung langsung ini gitu ya, langsung belajar, ikut kelas itu, entar malam juga kan kelas itu. Ada saat-saat kok saya itu makin jauh gitu dari Allah. Harusnya kan makin dekat Ustadz ya. Nah itu mungkin Ustadz bisa kasih apa ya di mana salahnya gitu ketika dalam kondisi tersebut. Nah, sebetulnya thalabul ilmi juga adalah ibadah juga gitu. Jadi kita ikut-ikut kelas, kemudian tentu ada yang dikorbankan, misalnya subuh biasanya wirid atau ngaji, karena kita ikut kelas jadi tidak gitu. Tapi sebetulnya ikut kelas itu sendiri sudah satu ibadah gitu, menggantikan wirid ataupun eh, menggantikan rutinitas ibadah kita yang lain gitu. Jadi bahkan di dalam keterangan dikatakan ikan-ikan pun di lautan itu beristighfar kepada orang yang thalabul ilmi gitu. Jadi kita menghabiskan banyak waktu selagi tidak menabrak yang fardu dalam pengertian prioritas ya. Nah itu menghabiskan waktu untuk thalabul ilmi itu pun kalau kita ikhlas karena Allah Ta'ala melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul gitu untuk thalabul ilmi, nah, itu juga bagian dari ibadah yang bahkan lebih afdol daripada sholat sunnah, gitu. Lebih afdol daripada zikiran. Itu seperti itu. Asal kita ikhlas karena melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah. Gitu. Itu pun sudah bagian dari ibadah. Seperti itu. Nah yang kedua, nah tetap kita memang perlu juga eh, membagi juga gitu, membagi waktu seandainya subuh itu kita gunakan untuk thalabul ilmi, ya sudah wiridannya geser sedikit sebelum subuh misalnya gitu. Nah, gitu. Jadi tetap kita perlu ada waktu juga untuk baca Quran gitu, menguatkan ruhani gitu ya, untuk zikir, memang itu perlu juga waktu gitu. Itu seperti itu. Jadi yang pertama bahwa thalabul ilmi itu pun sudah ibadah gitu. Nah, asal hati kita ikhlas eh, karena Allah Ta'ala, ya, kita berharap mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari itu semakin mendekatkan kita kepada Allah gitu. Membuka kalau kita ada kurang-kurangnya di mana gitu kan dengan ilmu ya. Nah, kemudian semakin menjadi pembimbing kita di dalam melangkah di dalam kehidupan kita ini agar Allah itu ridho itu seperti apa gitu. Jadi niatnya kita luruskan lagi ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah yang kedua kita boleh kalau bisa diatur-atur saja waktunya gitu. Seandainya tidak bisa zikirannya ba'da subuh ya sudah geser ke qobliyah gitu. Ataupun di waktu-waktu luang kita yang lain kita manfaatkan untuk baca Quran atau zikiran gitu. Itu seperti itu. Itu barangkali yang bisa saya sarankan ya seperti itu. Ya, jazakallahu khair. Afwan wa iyyakum. Nah, itu ya barangkali ikhwan akhwat saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua untuk membacanya dan untuk yang menyimaknya. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semua di pagi hari ini. Kurang dan lebihnya semoga Allah mencukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Mohon Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum.